Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada Selasa malam kali ini kita bisa kembali mengaji dalam kajian Sekolah Fikih Live dalam mata kuliah Ilmu Akidah. Insyaallah kita kembali akan melanjutkan syarah Aqidatul Awam dalam bait yang ketujuh, wa qaimun nughani, di awal-awal bait terkait dengan lafaz qiyamuhu binafsihi, dengan keterkaitannya dengan Allah istawa alal arsh, mempelajari beberapa ulama yang terkait yang membahas mengenai hal tersebut. Insyaallah bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Beliau sudah hadir di studio, maka kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz, sehat. Gimana ini tahun baru Ustadz? Alhamdulillah Semakin ya. Semangat. Semakin semangat ya. Di tahun yang baru. Ini artinya pertemuan pertama di 2023 ini. Iya betul. Ya. Tapi masih bait ketujuh. Masih melanjutkan 2022. Iya benar. Baik, semangat baru, suasana baru. Insya Allah nanti pelajarannya seperti apa Ustadz? Silakan disampaikan. Ya baik, terima kasih Ustadz Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya dan juga Ustadz Syihab dalam kajian ilmu tauhid, yaitu syarah Kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, ya, kelancaran kepada kita semua, dan memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita terkait bait yang ketujuh ya, setiap ya. Bait yang ketujuh yaitu kitab Aqidatul Awam, di mana kita masih membahas syarah lafadz wa qaimun ghani. Ya, di mana wa qaimun ghani ini adalah sifat qiyamuhu binafsihi ya. Kalau di jajaran sifat 20 dia termasuk nomor 5, sifat yang nomor 5 ya, qiyamuhu binafsihi. Nah, kita masih membahas seputar pandangan para ulama salaf kaitannya dengan istawa alal ars ya. Ya, ini kan kita sudah ada kesimpulan bahwa Allah itu ada tanpa tempat karena sifat qiyamuhu binafsihi. Nah, bagaimana dengan pandangan para ulama kita? Apakah memang benar Allah itu ada tanpa tempat? Lalu bagaimana korelasinya dengan sifat istawa alal arsy? Nah, itu kita sudah bahas beberapa ulama ya. Terakhir itu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, ya, dua. Betul. Ya, dua itu ya. Iya. Nah, sekarang berarti halaman 43. Halaman 43. Terakhir Gimana kali caranya? saya coba klik saja. Ya. Enter. Nah, halaman 43 yaitu nomor 8 ya. Ya, karena terakhir Imam Muzani, kemarin 3 ulama. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muzani. Yang kesimpulannya sama jamaah ya. Allah ada tanpa tempat ya. Baik. Sekarang yang ke-8 Ustadz Syihab, yaitu Imam Ibnu Suraij ya. Silakan Ustadz Syihab untuk dibacakan terlebih dahulu. Imam Ibnu Suraij wafat tahun 306 Hijriah. Al-Imam Ibnu Suraij rahimahullahu ta'ala pernah berkomentar terkait sifat istiwa, terkait sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 748 Hijriah
menukil perkataan Al-Imam Ibnu Suraij dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Ya. Baik, saya akan bacakan ya. Ini berarti kitabnya Imam Az-Zahabi jamaah. Ya, Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, karya Imam Az-Zahabi. Beliau ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah, tapi akidahnya tidak sama dengan Ibnu Taimiyah ya, beda. Nah, di dalam kitab ini Imam Az-Zahabi menukil jamaah ya, menukil perkataannya Al-Imam Ibnu Suraid. Oh ya, sebelum saya baca ibarahnya, Imam Ibnu Suraid ini siapa jamaah? Beliau ini Imam Syafi'iyah, min kibari Syafi'iyah. Jadi Imam Ibnu Suraid ini adalah termasuk ulama madhab Syafi'i, generasi awal. Jadi Imam Syafi'i kan punya murid Imam Al-Muzani ya, yang sudah kita baca pernyataannya. Imam Al-Muzani ini hidup sezaman dengan Imam Ibnu Suraid. Ya, jadi ya kira-kira Imam Ibnu Suraid ini mungkin belajar dengan para ulama Syafi'iyah yang selevel dengan Imam Muzani lah. Kalau di dalam beberapa riwayat disebutkan Imam Ibnu Suraid ini ngajinya ya, belajar fikih Syafi'inya itu dengan Al-Imam Abul Qasim Al-Anmati Asy-Syafi'i, Shahibul Muzani. Ya, jadi ketemunya dengan temannya Imam Muzani ya. Ya, belajar dengan temannya Imam Muzani namanya Al-Imam Abul Qasim Al-Anmati Asy-Syafi'i. Jadi intinya Imam Ibnu Suraij ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i di era awal-awal lah. Ya, zamannya Imam Muzani lah tadi. Ya, setelahnya Imam Syafi'i gitu. Nah, dan beliau ini seorang qadhi, Al-Qadhi Asy-Syafi'i. Ulama besar, qadhi ya, yang mazhabnya Syafi'i dan hidupnya di Baghdad waktu itu. Di Baghdad. Punya murid pendiri mazhab Asy'ari. Berarti Imam Abul Hasan itu murid beliau. Betul sekali. Makanya jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini secara fikih Syafi'i. Pendiri mazhab Asy'ari itu ya dalam akidah, imam kita, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau itu secara fikih Syafi'i, ngajinya dengan ulama Syafi'i tadi, Imam Ibnu Suraid ini. Imam Ibnu Suraid tadi ngajinya dengan temannya Imam Al-Muzani tadi, Shahibu Al-Muzani. Yang mana mereka ngajinya sama Imam Syafi'i. Jadi akidahnya nggak mungkin beda. Bersanad ini. Ya, mazhab Asy'ari itu sama akidahnya dengan Imam Syafi'i, sama. Apalagi ini Imam Ibnu Suraid yang akan kita baca ini ya. Jadi Imam Ibnu Suraid ini adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang hidup sezaman Imam Al-Muzani lah. Yang muridnya Imam Syafi'i lah gitu ya kira-kira. Terus beliau ini adalah gurunya siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Masyaallah. Baik, kita baca ya apa pernyataan dari Imam Az-Zahabi ketika menukil perkataannya Imam Ibnu Suraid Asy-Syafi'i. Ya, harusnya ditulis nih. Imam Ibnu Suraid Asy-Syafi'i. Su'ila Ibnu Suraid rahimahullah an sifatillahi ta'ala faqala haramun 'alal uquli. Wah, ini berarti udah enggak boleh memikirkan apa-apa. Afwid ini bahas nih. Haramun 'alal uquli an tumathil Allah. Antumathila Allah wa 'alal awhami an tahuddahu wa 'alal albabi an tasifa illa ma wasafa bihi nafsah fi kitabihi aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qad sahha an jami'i ahli diyanati was sunnah ila zamanina anna jami'al ini ayat maksudnya wal akhbar as-sadiqah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajibu 'alal muslimina al-imanu bikulli wahidin minhu kama warad ya imraruhu kama ja'at kama waroda wa anna su'ala an ma'aniha bid'ah. Wah, ini yang harus digarisbawahi ini. Bertanya tentang maknanya itu bid'ah. Jadi nggak usah menentukan makna, serahkan saja kepada Allah maknanya. Tauhid ini ciri khas dari apa? Manhaj tauhid makna ya. Wa anna su'ala an ma'aniha bid'atun wal jawabu kufrun wa zandiqatun. Enggak boleh menentukan makna. Kufur, zindik ya. Mithlu qawlihi hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wa qawluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Enggak boleh ini ditentukan maknanya ya. Cukup diimani kan? Ya, tauhid makna. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa nadha'iruha mimma nataqa bihil qur'anu kal fawqiyati wan nafsi wal yadain was sama' wal basar was su'udil kalimit thayyib ilaihi wad dhahik wat ta'ajjub wan nuzul. Ini yang ngerti bahasa Arab langsung paham. Tapi nanti kita baca terjemahnya.
Ila an qala i'tiqaduna fihi wa fil ayi al mutasyabih, maksudnya ayat mutasyabihat fil Qur'ani an naqbalaha wa la narudduha wa la nata'awwaluha. Beliau nggak mau takwil. Enggak masalah, karena Asy'ari pun itu takwil itu metode kedua, metode terakhir. Metode utama mazhab Asy'ari tetap tafwid makna. Jadi tidak masalah ya. Meskipun nggak mentakwil, yang penting tuh nggak isbat makna zahir Salafi Wahabi itu. Ya. Wa bi ta'wilil mukhalifin wala nahmiluha ala tasbihil musyabbihin wala nutarjim. Allah, tidak boleh diterjemah istawa bersemayam itu tidak boleh. Ya, istawa ya istawa. Wala nutarjim an sifatihi bilughatin ghairil arabiyyah. Wa nusallimu al-khubara adh-dhahira wal ayat adh-dhahira tanzilaha. Kana Ibnu Suraid ilaihi al-muntaha fi ma'rifatil madhhab bihaitsu annahu kana ala jami' ashabi Syafi'i hatta 'ala al-Muzani. Ini cakep nih. Coba dibaca dulu terjemahnya. Al-Imam Ibnu Suraid pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Beliau menjawab, haram bagi akal kita membayangkan tentang Allah Ta'ala. Haram pula menyangka bahwa Allah dibatasi dengan batasan-batasan. Haram pula bagi akal mensifati Allah kecuali hanya dengan sifat yang ada nasnya. Sungguh telah benar bahwa seluruh para ulama ahlu sunnah hingga zaman kami telah meyakini bahwa ayat dan hadis terkait sifat Allah wajib untuk diterima dan ditetapkan sebagaimana lafaznya. Dan sesungguhnya menanyakan makna sifat itu hukumnya bid'ah. Memberikan makna bagi suatu sifat hukumnya kufur dan zindik. Misalnya seperti ayat tentang sifat ya'ti. Ya'ti itu berarti sifat itsyan, ya, datang tuh ya. Sifat istawa, sifat maji, sifat fauqiyah, nafas, yadain, sama, basar, naiknya al-kalimut thayyib kepada Allah, sifat dhahik, sifat ta'ajjub, sifat nuzul. I'tiqad kami adalah menerimanya, tidak menolak dan tidak mentakwilnya, tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Bahkan kami tidak menerjemahkan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan bahasa selain bahasa Arab. Kami terima sifat tersebut sesuai zahir lafadznya. Imam Az-Zahabi berkata, Imam Ibnu Suraid termasuk ulama yang dijadikan rujukan terakhir dalam mengetahui madhab Syafi'i. Keyakinan beliau juga sama seperti seluruh ashabu madhab Syafi'i, termasuk juga seperti Imam Al-Muzani. Masya Allah, jamaah, jelas ya. Ini akidahnya Imam Ibnu Suraid ini adalah akidahnya madhab Syafi'i dan seluruh ashab madhab Syafi'i. Ya tadi, karena beliau di era awal-awal ini. Di era awal-awal madhab Syafi'i. Gitu. Sama seperti Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Nah, saya akan jelaskan ya terkait terjemah yang tadi sudah dibacakan Ustaz Jihad. Ini seperti ada beberapa pandangan yang sepertinya kok bertolak belakang, justru mendukung yang sering kali berlawanan yang kita pahami. Nah, makanya saya akan jelaskan ya. Ya. Pertama ini, haram bagi akal kita membayangkan tentang Allah Ta'ala. Makanya saya sering bilang ke jamaah, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran. Karena Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dilintaskan dalam kepala kita. Haram membayangkan zat Allah, cukup imani gitu loh. Ya. Nah, kemudian haram juga menyangka bahwa Allah dibatasi dengan batasan-batasan. Maksudnya apa? Allah tidak dibatasi dengan batasan-batasan, berarti tidak memiliki sisi. Kalau memiliki bentuk, ada sisi depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, berarti itu namanya dibatasi dengan batasan. Ya, itu tidak boleh, haram menyangka Allah seperti itu jamaah. Kalau menyangka Allah itu berada di suatu tempat, berarti dia itu dibatasi oleh batasan depan, kanan, kiri, atas, bawah dong. Nah, maka benar nggak itu orang yang meyakini Allah berada di atas aras itu? Nggak benar, karena pasti dibatasi oleh aras. Ya kan? Ini aras nih, misalnya aras nih. Terus mereka meyakini Allah di atasnya. Ini berarti ada yang membatasi Allah. Padahal Allah itu tidak dibatasi oleh batasan apapun. Haram meyakini seperti itu. Kata Imam Ibnu Suraid, termasuk muridnya Imam Syafi'i lah, ya, yang belajar di awal-awal mazhab Syafi'i. Berikutnya, ada kalimat yang penting lagi ini.
Sungguh telah benar bahwa seluruh para ulama Ahlus Sunnah hingga zaman kami meyakini bahwa ayat hadis mutasyabihat, maksudnya tentang sifat Allah ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, itu ditetapkan sebagaimana lafadznya. Istawa ya katakan istawa. Ini kata-katanya zahir. Mana? Mana? Sesuai zahir lafadznya, Ustaz. Oh, itu di bawah, itu nanti di bawah. Yang paling bawah ya. Kami terima sifat tersebut sesuai zahir lafadznya. Zahir lafadznya kan begitu, bukan makna zahir. Nah, ini kadang-kadang Wahabi ini licik juga ini. Imam Ibnu Suraid kan bilangnya mana tadi? Wa nusallim al-khabara adz-dzahira wal ayata adz-dzahira tanzilaha, gitu kan ya. Maksud beliau itu lafadznya aja. Zahir lafadznya istawa ya cukup katakan istawa. Bukan maknanya. Jadi buktinya berbeda ya beda. Kalau makna harusnya begini, wa nusallim al-khabar maknahu adz-dzahir wal ayah maknaha adz-dzahir. Harusnya begitu. Beliau nggak bilang makna di sini jamaah. Lafadz zahir itu maksudnya menetapkan istawa ya istawa. Terus apa lagi? Nuzul ya nuzul, yat ya yat gitu. Itu namanya lafadz zahir. Kadang-kadang memang Wahabi ini pintar sekali menukil-nukil perkataan ulama salaf kita. Nih, Imam Ibnu Suraid saja meyakini apa? Makna zahir. Mana makna zahirnya? Bukan makna zahir, lafadz zahir. Apa itu lafadz zahir? Ya istawa itu. Udah imani begitu. Kalau nggak percaya, di atasnya kan beliau mengatakan, mana tadi? Menanyakan, mana tadi? Kami tidak menerjemahkan sifat-sifat Allah kepada bahasa yang lainnya, ya. Satu lagi tadi mana? Memberikan makna bagi suatu sifat hukumnya kufur. Menanyakan makna sifat itu hukumnya bid'ah. Ayo. Berarti zahir lafaz tadi yang di bawah itu makna apa lafaz? Kalau makna, lah ngapain beliau bilang di atas tadi yang menanyakan maknanya itu kufur, zindik, bid'ah? Berarti kan maksud beliau yang di akhir tadi sesuai zahir lafaz itu ya lafaznya saja, maknanya itu nggak boleh ditentukan. Karena bertanya tentang makna sifat hukumnya bid'ah itu loh, paling atas tuh di layar. Lihat sendiri ya. Nih bisa di nggak bisa digarisin ya. Ya pokoknya 1 2 3 4. Nah, nomor 4 dari atas ya, maaf. Baris keempat dari atas. Dan sesungguhnya menanyakan makna sifat itu hukumnya bid'ah. Bahkan memberi makna bagi suatu sifat hukumnya kufur. Ya, Imam Ibnu Suraid Asy-Syafi'i jamaah. Beliau ini akidahnya sama seperti Imam Syafi'i, sama seperti Asy'ari, karena memang sanadnya bersambung. Ya, jadi beliau ini meyakini namanya tafwid makna. Lafadznya didiamkan saja, ya, sesuai zahir lafadznya. Ingat ya, bukan zahir, makna zahir. Hati-hati nih. Berarti ini harus kita terangkan ya. Ada istilah zahir lafadz, ada istilah makna zahir lafadz. Itu beda. Kalau zahir lafadz, ya istawa katakan istawa, iyat katakan yat. Tapi kalau makna zahir lafadz baru istawa, makna zahirnya apa? Bersemayam. Itu baru makna zahir. Ini beliau nggak bilang makna zahir loh. Beliau hanya bilang apa? Zahir lafadz. Mana bukti beliau menolak makna zahir? Ya di atasnya tadi, menanyakan makna sifat hukumnya bid'ah. Paham Ustaz ya? Nah, tadi antum agak ada ya, apa namanya? Loh, kok kayak Salafi Wahabi gitu, ya kan? Nah, itu pentingnya ngaji itu begitu jamaah. Alhamdulillah, jadi tahu gitu. Jadi selama ini ya, memang Salafi Wahabi ini mereka pandai menukil ibarat ulama salaf, tapi ya tadi dimaknai sesuai akidah pemahaman mereka. Padahal aslinya nggak seperti itu. Ulama salaf itu tafwid makna, ya, tafwid makna. Ya. Jelas di sini dijelaskan ya. Bertanya tentang makna itu bid'ah, bahkan kufur dan zindik. Na'udzubillah min dzalik. Oke, jelas ya sampai sini ya. Ini tadi ada ya. Ini Ustaz. Ada apa lagi? Tentang takwil ya. Nah, ya. Oke. Nah, beliau kan tadi mengatakan kami tidak mentakwil sifat ini ya. Iya. Jadi, kan dulu pernah saya sampaikan, ulama salaf itu metodenya 2. Kalau enggak tafwid makna, takwil. Asy'ari itu menggunakan 2. Tafwid makna iya, takwil iya. Tetapi manhaj utamanya tetap tafwid makna Asy'ariyah itu. Ya, takwil ini dipakai oleh Asy'ari itu jalan terakhir untuk orang awam yang mungkin tidak mampu untuk memahami tafwid makna. Nah, sudahlah pakai takwil sajalah orang awam. Tapi sebetulnya takwil ini bukan satu-satunya jalan. Ini jalan terakhir. Bahkan lebih utamanya tafwid, kata Imam Al-Baihaqi. Wat tafidu aslam.
lebih selamat. Biarkan begitu Iya, saja. artinya apa? Kalaupun ada ulama salaf yang menentang takwil, enggak masalah. Asy'ari enggak masalah, enggak apa-apa dibid'ahkan takwil. Tapi Asy'ari itu manhaj utamanya sama seperti Tafwid ulama juga. salaf, yaitu tafwid makna. Nah, di poin inilah banyak salafi wahabi itu gagal paham. Bukan gagal paham, memang enggak mau paham. Istilahnya Nggak mau paham seperti mereka. Asy'ari sama dengan takwil gitu. Nah, seolah-olah Asy'ari itu hanya takwil. Ahli takwil, doyan takwil gitu ya. Ini karena mereka nggak mau paham sebetulnya, nggak mau cari tahu tentang hakikat mazhab Asy'ari. Kalau mau tahu mazhab Asy'ari, ya saudaraku Salafi Wahabi, tanya sama kita. Kita ini yang bermazhab Asy'ari ini lebih tahu daripada kalian. Jangan mengira-ngira Asy'ari begini-begini. Itu namanya bohong, tidak ilmiah. Ya, baca kitab-kitab Asy'ari ya, baca kitab-kitab mazhab Asy'ari. Kalau nggak tahu kitab mazhab Asy'ari, saya kasih tahu nanti ya. Ada kajian kita khusus kan dulu ya, 1 jam bahas apa itu, kitab-kitab mazhab Asy'ari. Itu rujukannya dibaca. Apakah ada mazhab Asy'ari itu hanya pakai takwil saja? Nggak ada. Jadi Asy'ari itu metodenya 2 ya. Apa tadi? Pertama tafwid makna, ini jalan utama. Yang kedua ini jalan terakhir, yaitu takwil begitu. Jadi tidak masalah kalaupun tadi Imam Ibnu Suraid itu tidak mau mentakwil ya, bahkan mungkin tadi membid'ahkan takwil, ya tidak masalah. Asy'ari tetap yang utama tafwid makna gitu. Ya Ustaz, tadi kan saya baca terjemahnya. Sepertinya kok kalau saya baca terjemahnya saja, orang jadi salah paham ini. Betul. Di sini Ustaz. Yang mana? Yang mana? Dan tidak mentakwilnya. Iya. Padahal di Arabnya takwilul mukhalifin. Mana? Wala nata'awala bi ta'wilil mukhalifin. Ya berarti kami tidak mentakwil dengan takwilnya yang mukhalif, yang bertentangan dengan ini. Tapi takwil yang benar ya boleh berarti ya. Wallahu alam ya. Artinya kan seperti itu. Mukhalifin ini maksudnya apa dulu nih? Mukhalifin ini yang tidak yang menentang tafwid atau apa ini? Tergantung cara memaknanya. Yang jelas nggak masalah sih sebetulnya, nggak masalah. Kalaupun takwil ini ditolak oleh Imam Ibnu Suraid, Asy'ari kan masih punya manhaj utama, yaitu tafwid makna. Jadi para ulama itu tafwid makna itu sepakat. Ya ini kesimpulan saya dari belajar melalui para masyayikh ya. Tafwid makna sepakat, semuanya pakai. Khilafnya adalah apakah boleh pakai takwil apa enggak. Asy'ari, Maturidi, Atsari, 3 mazhab itu sepakat tafwid makna itu lebih utama. Mereka hanya berbeda pendapat, takwil itu boleh apa enggak. Kalau Asy'ari, Maturidi masih longgar. Kalau Atsari sangat menghindari takwil. Enggak masalah kan? Yang penting goalnya sama, tafwid makna. Metode utamanya. Dan yang penting lagi, enggak ada yang itsbat makna zahir. Enggak ada ulama salaf seperti salaf. Iya, poinnya di situ. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jelas ya, di sini Imam Dzahabi mengatakan Imam Ibnu Suraid ini ulama yang dijadikan rujukan terakhir dalam mengetahui mazhab Syafi'i. Karena kan Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Muzani, terus Imam Muzani ini punya teman banyak gitu ya. Nah, Imam Ibnu Suraid ini ngajinya sama teman-temannya Imam Al-Muzani. Berarti cucu murid mungkin ya dengan Imam Syafi'i. Iya, betul. Anggap saja cucu murid ya. Dan Imam Ibnu Suraid ini seorang qadhi besar di Baghdad, mazhab Syafi'i ya, beliau punya murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi akidah imam kita, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ari, itu sanadnya nyambung ke Imam Syafi'i. Sama tuh. Rujukan terakhir dalam mengetahui mazhab Syafi'i, keyakinan beliau juga sama seperti seluruh ashab mazhab Syafi'i. Ashab itu para ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Al-Muzani. Jelas ya? Jelas ya. Baca sendiri tuh, Kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Ya. Untungnya kok ini nggak ditahrif ya, alhamdulillah. Ya, baik, silakan dibaca lagi Ustaz. Siap. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Suraid meyakini bahwa Allah istawa atas arsy, namun tidak bermakna bertempat di atas arsy. Beliau tidak mau menerjemahkan sifat istawa ke dalam bahasa apapun. Artinya sifat istawa tanpa bermakna bertempat di atas arsy. Istawa cukup dikatakan istawa. Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang juga dikenal dengan istilah manhaj tafwid makna.
Bahkan dengan sangat jelas disebutkan bahwa akidah Al-Imam Ibnu Suraij itu sama seperti seluruh ashab mazhab Syafi'i, termasuk juga sama seperti akidah Al-Imam Al-Muzani. Nah, jadi kesimpulannya apa jamaah? Imam Ibnu Suraij, Imam Al-Muzani, Imam Syafi'i itu sama ketika mengatakan Allah istawa alal ars, itu karena mengikuti lafaz istawa dalam Al-Quran ya imani. Tetapkan sifat istawa itu sesuai lafadznya. Adapun maknanya apa? Wallahu a'lam. Diserahkan kepada Allah. Namanya tafwid makna. Kan haram tadi menentukan makna. Bid'ah kan kata Imam Ibnu Suraij. Jadi yang nggak boleh Anda baca ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa terus Anda tentukan makna di kepala. Oh berarti Allah berada di sana. Itu udah makna namanya, sudah menentukan makna. Ulama salaf itu nggak seperti itu. Paham? Ya, ulama salaf itu tidak seperti itu jamaah. Ulama salaf hanya mengatakan Allah istawa 'alal ars kama qala, alal wajhil ladzi yaliku bijalalihi. Ya sudah gitu katakan istawa. Maknanya apa? Serahkan kepada Allah, ya. Itu namanya tauhid makna jamaah. Ya. Jadi nggak ada ya ulama salaf yang meyakini Allah berada benar-benar di atas aras, itu nggak ada. Itu akidah kaum mujassimah musyabbihah di zaman itu. Ya sekarang diikuti oleh saudara kita Salafi Wahabi. Ya, kalau saya ini sebetulnya kasihan sama mereka itu. Semangat mengikuti ulama salaf itu memang sangat udah bagus mereka itu. Cuma tadi kurang pas cara memahaminya, kurang betul jalurnya ini. Makanya saya berharap ya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan buku saya yang waktu itu sudah terbit ya, yang judulnya apa? Madhab Akidah Ulama Salaf. Kan saya jelaskan di situ tauhid makna. Mudah-mudahan mereka ada yang paham gitu ya. Terus tahu ya, bahwa Asy'ari itu jangan dibentur-benturkan dengan ulama as-salaf, jangan dibenturkan dengan madhab Atsari. Sama Asy'ari, Maturidi, Atsari itu tiga madhab itu sama, ya. Ya, Allah ada tanpa tempat. Baik. Cukup? Nah, jelas ya, Imam Ibnu Suraij Asy-Syafi'i. Oke. Berikutnya yang ke-9 ya. Kita baru dapat 9 ulama ini ya. Yaitu Al-Imam At-Tabari. Siapa beliau? Mufassir. Ahli tafsir zaman salaf itu Imam Tabari. Biasanya kita kalau ngaji tafsir itu kan tafsir Ibnu Katsir. Itu tahun 700-an. Tafsir apalagi Jalalain itu tahun 900-an. Tafsir apa lagi? Dulu kita di kampus tafsir apa? Fathul Qadir. Nah, itu malah lebih jauh lagi, tahun 1200-an. Imam Asy-Syaukani ya, Al-Imam Asy-Syaukani ya. Apalagi kitab tafsir biasanya. Banyak lah ya, kitab tafsir itu banyak. Nah, yang tafsir salaf itu ini sama. Tafsir At-Tabari namanya. Ya, coba kita baca dulu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 310 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, ketika menyebutkan ayat tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, jadi yang ke-9 ini adalah Imam At-Tabari ya. Beliau nama lengkapnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini saya bacakan di keterangan lain ya. Nama aslinya itu Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Asy-Syahir bil Imam Abu Ja'far At-Tabari. Jadi apa namanya? Abu Ja'far itu namanya kunyah ya. Kunyahnya Abu Ja'far At-Tabari. Beliau wafatnya tahun 310 Hijriah. Oh, menangi salaf beliau. Ya berarti sesama dengan Imam Asy'ari, cuma mungkin beda tempat aja. Ya kan? Iya, Imam Asy'ari kan tahun 300-an. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tahun 310. Nah, beliau ini seorang mufassir ya jemaah ya. Sampai digelari Imamul Mufassirin. Karena termasuk yang awal-awal. Iya, Imamul Mufassirin berarti para imamnya ahli tafsir ya. Karena memang beliau zaman salaf ya, tahun 300-an ya. Di Baghdad beliau ya. Di Baghdad, pernah ke Mesir juga ya, pernah ke Mesir ya. Oke, baik. Kita baca ibarahnya ya. Berarti ini kitab tafsir beliau ya. Namanya apa? Jami'ul Bayan ya, an Ta'wili Ayil Quran ya.
Kitab Jami'ul Bayan ya. Kalau Imam satunya Al-Qurtubi itu apa? Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, itu agak mirip ya. Nah, ini hati-hati jangan keliru ya. Kalau Imam At-Tabari itu Jami'ul Bayan. Tapi kalau Imam Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi itu tahun 500-an kalau salah. Beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Agak mirip ya. Kalau ini Jami'ul Bayan. Wa aulal ma'ani biqaulillahi jalla thana'uh thumma istawa ila samai fasawwahunna ala alaihinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat fakul ala alaiha uluwa malikin wa sultan la uluwa intiqal wa zawal. Masya Allah. Wa qauluhu ar-rahmanu alal arsistawa yaqulu ta'ala dzikruhu ar-rahmanu ala arsihi irtafa'a wa ala. Nah, artinya bisa jelaskan. Makna yang paling utama untuk firman Allah yang artinya kemudian dia istawa ke langit dan menciptakannya adalah bermakna Allah maha tinggi atas langit, sehingga Allah mengaturnya dengan kekuasaannya serta menciptakan 7 langit. Maka katakanlah bahwa Allah Ta'ala maha tinggi seperti tingginya kedudukan seseorang raja. Kedudukan seorang raja, bukan tinggi bermakna berpindah atau berubah. Maka firman Allah yang artinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maksudnya adalah Allah maha tinggi kedudukannya atas arsy. Nah, jadi jelas ya jamaah ya. Ketika Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, Imam Abu Ja'far At-Tabari ya, Imam Abu Ja'far At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat Al-Quran yang bunyinya summastawa ilas sama'i fasawwahunna atau ar-rahmanu alal arsis tawa, itu maknanya itu sifat ulu ala, maha tinggi. Ini seperti takwilannya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu juga mentakwil sifat istawa itu bermakna al-ulu wal irtifa. Ulu itu dari kata ala ya'lu ulu, tinggi. Tapi tinggi ini masih bisa dipahami dengan makna yang nanti ada yang memahami tinggi itu berarti di atas sana dong, gitu kan? Enggak. Coba perhatikan tuh kalimatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kul ala alaiha uluwa malikin wa sultan la uluwa intiqal wa zawal. Jadi makna maha tinggi, ulu, sifat ulu itu seperti tingginya seorang raja di atas rakyatnya. Misalnya Pak Jokowi itu lebih tinggi daripada rakyatnya. Apakah Pak Jokowi nangkring di atas kepala rakyatnya? Enggak kan? Maksudnya itu apa? Kedudukan. Maksudnya adalah kedudukan seorang raja, pemimpin. Nah, Imam At-Tabari itu memahami sifat istawa yang mananya al-ulu tadi seperti itu. Ulu wa malikin wa sultan, ya, tingginya kedudukan seorang malik. Malik itu kan raja, sultan juga raja, pemimpin. La ulu wa intiqal, bukan tinggi berpindah ke tempat tinggi. Nih jamaah, saya sering kali di Facebook itu ya, banyak teman-teman Salafi Wahabi menukil perkataannya Imam siapa? Ini tadi mufasir ini tadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kata mereka, nih Imam Tabari aja meyakini Allah itu punya sifat ulu, tinggi di atas aras gitu. Mereka nerjemahnya begitu, tinggi di atas aras. Mereka meyakini Allah berada di atas aras gara-gara Imam Tabari mengatakan alaiha. Allah tadi kan sifat maha tinggi kan. Ya. Padahal nukilan yang ini enggak ditukil sama mereka. La ulu wa intiqal wa zawal ini enggak ada, enggak ditukil sama mereka. Ini kan ya kalau mau dibilang licik nggak masalah, licik banget mereka itu. Padahal jelas Imam Tabari itu meniadakan makna zahir la ulwa intikal, bukan maha tinggi berpindah di tempat tinggi atau zawal. Zawal itu kan berubah gitu. Berubah tadinya di sini terus berpindah ke tempat yang tinggi. Enggak seperti itu maknanya. Ulwa malikin wa sultan, ya tinggi seperti derajatnya seorang raja begitu. Berarti kan tidak dipahami secara makna zahir ya. Jadi ingat ya, Ar-Rahmanu alal arsy istawa itu irtafa'a wa ala uluwa malikin wa sultan ya. Coba kita baca lagi.
Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meyakini adanya sifat istawa atas arash, namun bukan bermakna bertempat di atas arash. Beliau mengatakan ulu wa malikin wa sultanin. Artinya Allah maha tinggi seperti tingginya kedudukan seorang raja atau sultan. Sultan. Sultan ini orang kaya biasanya. Iya, biasa. Ya maksudnya orang yang derajatnya Sultan. tinggi ya, sultan. Antum sultannya Kuningan ya. Ya, sultan ya. Nah, jadi jelas ya jamaah ya bahwa Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala seorang mufassir dari kalangan ulama salaf yang meninggal tahun 310 Hijriah meyakini Allah punya sifat istawa. Sama seperti madzhab Asy'ari meyakini adanya sifat istawa. Tapi istawa bukan bermakna bertempat di atas aras, bukan berada di sana, bukan. Terus apa maknanya? Kata beliau, uluwa malikin wasultan, yaitu maha tinggi seperti tingginya kedudukan seorang raja atau pemimpin atau sultan. Gitu ya, jelas ya? Oke. Nah ini ada lagi nih, biar tambah cespleng. Di kitab yang lainnya jemaah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Ini di kitab apa ya? Sebentar. Nah, di kitab beliau yang lainnya namanya Tarikh Ar-Rusul wal Muluk. Ya, kalau tadi kan kitab tafsir beliau. Apa tadi tafsirnya? Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Nah, ini kitab lainnya lagi jemaah. Lebih detail lagi. Apa kata beliau? Alhamdulillahil awwali qabla kulli awwalin wal akhiri ba'da kulli akhirin waddaimi bila zawalin wal qaimi ala kulli syai'in bi ghairin tiqalin la tuhitu bihil awhamu wala tahwihi al aqtaru. Ini kalimat yang paling akhir ini yang harus ditebalkan. La tuhitu bihil awhamu wala tahwihi al aqtaru. Artinya segala puji bagi Allah yang maha ada pertama tanpa permulaan, sebelum segala sesuatu diciptakan pertama kali, yang maha akhir setelah segala sesuatu binasa, yang maha kekal dan tidak mengalami kepunahan, yang maha ada di atas segala sesuatu tanpa bermakna berpindah. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh prasangka akal, dan Allah itu tidak diliputi oleh segala arah atau tempat. Coba kita pertegas kalimat terakhir ya. La tuhitu bihil awham. Tahu awham? Awham itu jamak dari kata waham. Waham itu adalah prasangka, bayangan kita. Jadi Allah ya jamaah nggak bisa dibayangkan. Makanya kan saya udah sering kali sampaikan ya di kajian kita. Allah itu ada, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dilintaskan dalam pikiran kita. Apalagi Imam Ibnu Qudamah pernah bilang, kullu ma khotoro bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Imam Ahmad itu pernah bilang, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Sama maknanya. Apapun yang kamu bayangkan tentang zat Allah, Allah ada di atas aras, Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, itu salah semua. Fallahu bi khilafi dzalik. Kenapa? Karena Allah itu la tuhitu bihil awham, kata Imam Ibnu Jarir. Allah itu tidak bisa dibayangkan dengan prasangka apapun, nggak terjangkau. Akal kita ini nggak mampu untuk menjangkau hakikat zat Allah. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya cukup imani Allah ada tanpa tempat. Itu yang diajarkan ulama salaf ahlus sunnah. Kalau ulama udah bilang begitu, nggak usah dibantah lagi. Kalau Anda membantah, Anda itu menyesatkan, ya, nggak boleh. Itu pendapat sesat itu kalau Anda menentang akidah ulama salaf ahlus sunnah ini. Ya, jadi jelas ya jamaah, Allah itu adalah Tuhan yang tidak bisa dibayangkan. La tuhitu bihi al-awham, tidak bisa dijangkau oleh akal kita, prasangka akal kita, awham. Ya. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Wala tahwihi al-aqtar. Apa itu al-aqtar? Aqtar itu adalah al-qadru, bimakna tempat. Ya, aqtar, jami'ul aqtar, berarti seluruh tempat atau seluruh arah. Nah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, la tahwihi. La tahwi itu Allah tidak diliputi.
La tahwihi al-aqtar, Allah tidak diliputi oleh segala arah atau segala tempat. Berarti Allah ada tanpa tempat. Gitu. Sama ini akidahnya dengan Imam Thahawi. Nanti Imam Thahawi kita baca minggu depan aja ya. Nah, itu lebih menarik nanti ya. ini bagus juga Ustaz. Kata ini sepertinya muqaddimah kitab beliau ya. Ini iya betul ya. Ini kitab Tarikh Ar-Rusul wal Muluk ya itu ya. Footnote-nya coba dilihat tuh ya, angka 22 itu. Ada footnote-nya. Tarikh Ar-Rusul wal Muluk cetakan Beirut ya. Darut Turath jilid 1 halaman 3. Berarti ini muqaddimah. Ya, muqaddimah kitab betul ya. Ini bagus kata-katanya nih. Bagus. Bisa buat ya, bisa buat muqaddimah ceramah, khutbah. Iya ya. Bagus ini ya. Makanya saya kalau khutbah Jumat siap pakai redaksi muqaddimah yang tadi di awal kajian. Oh iya. Selalu saya kalau khutbah Jumat. Itu dari kitab apa Ustaz? Nah, itu dulu sudah pernah kita bahas. Saya itu menggabungkan dari muqaddimah Aqidatul Awam dengan perkataannya Mbah Hasyim Asy'ari yang di kitab apa itu Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Ya, saya gabung-gabung sampai kemudian saya bisa membuat Alhamdulillahil Qadimil Awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Belakangnya haha semua itu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya. Pokoknya belakangnya haha semua ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin gimana? Wa ala alihi ya wa ala alihi washabihi ila yaumil qiyamah. Ya. Amma ba'du. Saya kalau khutbah sekarang selalu pakai itu. Kenapa? Ada salah satu guru saya, guru tauhid, beliau berpesan hendaknya di zaman sekarang itu sering disampaikan dasar-dasar akidah ulama salaf yang sudah mulai pudar. Di antaranya Allah ada tanpa tempat. Itu disisipkan. Entah itu di muqaddimah ceramah atau muqaddimah khutbah, sisipkan gitu. Meskipun nanti isi tema ceramahnya atau khutbahnya enggak tentang itu enggak apa-apa. Nah, misalnya tentang apa ceramahnya, tentang syukur, tentang sabar ya, biasanya kan khutbah gitu kan ya, tentang takwa, nggak masalah, tapi di muqaddimah kita sisipkan nih dasar akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah gitu. Ini sama ini ya, Imam Ibnu Jarir ini berarti beliau menyisipkan apa dasar akidah ahlus sunnah itu la tahwihi al aqtaru. Jelas ya jamaah ya, ulama salaf sekelas beliau, mufassir loh, ahli tafsir beliau ini ya. Beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Oke. Coba kesimpulan pada keterangan. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meyakini Allah ada tanpa tempat. Buktinya adalah perkataan beliau yang berbunyi la tahwihil aqtar. Artinya adalah Allah ada tanpa diliputi oleh segala arah atau tempat. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah ya. Mestinya kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat ibarah dari ulama salaf itu ya semakin yakin. Nggak usah ragu lagi untuk menyatakan Allah ada tanpa tempat ya. Yang saya sayangkan ya, sekelas ustadz bahkan kiai ya, dan ngakunya pernah belajar sifat 20 juga, itu masih ragu mengatakan Allah ada tanpa tempat. Benar, masih ragu. Bahkan kalau ditanya itu jawabannya malah enggak itu, malah kemana-mana biasanya gitu jawabnya itu, enggak jelas, enggak tegas gitu. Harusnya kalau ditanya di mana Allah, langsung jawab Allah ada tanpa tempat. Itu yang diajarkan ulama kita. Ini enggak, ini malah kemana-mana dulu. Ar-Rahmanu 'alas sawa, gini nanti ditafsirin salah lagi. Mungkin takut salah Ustaz, daripada terjebak dalam kesalahan. Salah itu karena enggak tahu ini kali, karena enggak belajar tauhid kan? Iya, bisa jadi. Tadi. Makanya ini PR besar kita jamaah ya. Kita rumah fikih ya, ngaji fikih, ya bagus mungkin. Tauhid ini awal kewajiban pertama ya, awal wajibin kata para ulama. Kewajiban pertama kita yang harusnya udah selesai. Akidahnya nggak boleh berbeda dengan ulama salaf ya. Harusnya ya tegas gitu. Allah ada tanpa tempat ya. Makanya saya pengen ya kajian akidah ini ibaratnya apa ya? Membumi di rumah fikih di kalangan kita ya, dengan follower kita kayak jamaah kita yang mengikuti rumah fikih. Selama ini kan kita ngaji fikih ya. Nah, alhamdulillah di sekolah fikih ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji ilmu tauhid. Ya kan?
Ya. Ini kalau bukan takdir Allah nggak mungkin kita ngaji kayak gitu. Betul. Kita sudah ngaji ya. Allah itu punya sifat irodah. Allah berkehendak bahwa kita di rumah fikih, meskipun namanya rumah fikih ya. Rumah fikih kan mestinya ngajinya fikih kan ya. Tapi Allah berkehendak di lembaga rumah fikih, khususnya program sekolah fikih live ini, mestinya dikaji apa tauhid. Ya, alhamdulillah kita mulai tauhid tahun berapa itu? Awal pandemi kan ya? Iya, 2020. Iya, Sudah 2 tahun kita berjalan. 2020 atau 2019 ya, pokoknya pas pandemi lah ya. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Ini kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita ngaji ini. Maka kita harus husnudzon. Ini adalah kehendak terbaik dari Allah untuk rumah fikih dan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin hari ini malam hari ini kita cukupkan sampai sini dulu saja. Iya. Karena nomor 10 Imam At-Tahawi ini juga tidak kalah menariknya. Beliau secara tegas seperti Imam Ibnu Jarir, Allah ada tanpa tempat. Ya, kita tahu Imam Tahawi ini dulu kitab akidahnya kita kaji di kampus. Tapi kenapa kok mahasiswa beda dengan beliau? Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah ya. Itu saja dari saya. Tapi insya Allah lebih mendalam kalau kita sedikit-sedikit. Iya betul ya, insya Allah. Baik Ustaz, kita selesaikan kalau begitu. Ini kita tidak kembali membuka pertanyaan. Insya Allah bisa ditanyakan di selain sesi atau langsung dikontak saja Ustaz Ajib. Boleh. Boleh. Ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Muhammad Ajib atas waktu dan ilmunya, dan para jemaah sekalian yang sudah membersamai kita di Zoom maupun YouTube. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan, keilmuan, serta keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah pundi-pundi amalan kita. Lalu mari kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.